いつだって何千何万何億回でも間違えてその後マッシュは裁判長に取り込まれちゃうんだよね。だけど私たちには証書があった。これで裁判へと持ち込める。Adegan dibuka dengan Masu yang terdampar di ruangan serba putih. Dan tak disangka, Habetrot kembali kelihatan. Tapi pertanyaannya, apa yang Metatron coba lakukan? Dan mereka berdua sebenarnya ada di mana? Tapi Habetrot yakin bahwa malaikat agung seperti Metatron pasti punya dunia mental sebesar seluruh kota. Bahkan mungkin ada alam semesta di dalamnya. Hingga tiba-tiba ada jalan di depan mereka. Tak ada apapun selain jalan ini dan mereka seakan diarahkan untuk mengikutinya. Mau tak mau, mereka berdua pun maju dan tahu apa yang akan terjadi. Tapi Masu merasa bahwa jalan ini seperti jalan raya di Amerika. Hanya ada satu jalur dan mungkin Masu akan menjadi ruler jika mengikuti jalan itu. Jika begitu, apa syarat untuk menjadi ruler? Habetrot yakin itu bukan soal usia. Menjadi ruler berarti menjadi hakim. Dan hakim butuh keadilan yang berbatasan tipis dengan kekejaman. Jadi, apa yang Masu perlukan untuk mencapainya? Setelah berpikir keras, Haben tahu garis besarnya. Ia yakin bahwa ia bisa membantu Masu jika diperlukan nanti. Hingga tak berselang lama, mereka melihat sebuah gedung yang berdiri sendirian. Mereka pun masuk ke dalam dan tak menyangka akan melihat bos terakhir. Itu adalah Metatron Jana yang mengucap selamat datang. Dari penampilannya, Meta yang ini berbeda dengan hakim. Mereka pun berkenalan tapi Masu tak ingin jadi ruler. Meta mengetahui dari mana sumber keraguan Masu. Tapi jangan takut karena Meta akan menemaninya. Masu bilang untuk kedua kalinya bahwa ia tak mau jadi ruler. Dan ia pun menceritakan apa yang terjadi pada Meta di depannya. Mendengar hal itu, Meta tak habis pikir apa yang dilakukan hakim. Ia pun menyuruh Masu mendekat dan ingin melihat jiwanya. Dari situlah Meta mengetahui sejarah hidup Masu. Ia menjadi demi servan di tahun 2015. Dan prestasi yang menjadikannya pahlawan adalah aksi di tahun 2016. Meta berkata bahwa Masu harus menjadi ruler jika tak ingin menjadi hantu. Jika Masu tetap jadi Shielder, maka ia akan berubah menjadi fenomena yang hanya ada di tahun 2016. Itu adalah satu-satunya tempat Masu bisa hidup. Dan ia tak akan bisa keluar dari tahun itu. Tapi jika Masu terdaftar sebagai pahlawan di tahta, maka ia bisa selamat. Dan kelas yang paling cocok adalah ruler. Tapi sebelum itu, ingatan Masu harus diambil karena ruler tak butuh emosi. Mereka harus menghakimi secara adil dan tak boleh condong ke satu kubu. Masu berkata bahwa ia tak mau kehilangan ingatan. Tapi Jana berkata bahwa Masu salah paham, dan ingatan Masu masih ada. Hanya saja, ingatan itu disalin ke dalam buku dan akan disimpan di perpustakaan ini. Sedangkan yang Masu butuhkan sebenarnya ada di hatinya. Ia minta Masu keluar dan kembali ke sini jika sudah siap. Di sini, Masu masih ingat segalanya, baik itu nama dan orang-orang yang pernah ia temui. Tapi ia merasa ada sesuatu yang sudah dirampas. Entah apapun itu, tapi yang jelas itu sangat berharga. Seperti emosi yang pernah ia rasakan perlahan menghilang. Di sisi lain, parti Fujimaru kembali dengan perasaan campur aduk. Mereka semua kehilangan Masu, tapi setidaknya mereka mendapat banding. Karena itu, mereka harus berlatih agar menang di pengadilan. Mungkin saja, jika mereka menang, maka Masu bisa selamat. Kos-kosan muncul dan mereka disambut oleh Hasoka. Ia bertanya di mana Masu berada. Dengan berat hati, Fujimaru pun menceritakan segalanya. 救出できないものか、あんたの力で。彼女を救ってはならない。救えば地獄にいながら地獄をさまようことになるだろう。これはマシュ・キリエライとの戦いであり道である。あなたたちにできることはない。ただ信じ待て。
Di sini Dante kebingungan. Jika Masu dan Fujimaru pernah menyelamatkan Human Order dan mengalahkan 7 Lost Belt, artinya Fujimaru dan Masu sudah akrab. Tapi kenapa Fujimaru tampak begitu khawatir dan seakan tak percaya pada Masu? Kadok pun bingung apa yang Fujimaru khawatirkan. Fujimaru kembali ke kamar dan ada 3 percabangan. Dan kita akan mulai dari Kadok. Tampaknya Kadok merasa cemas pada kondisi Fujimaru. Ia menggendong Fujimaru ke tempat tidur dan bertanya apakah ini tentang Masu. Tapi jika begitu, Fujimaru pasti sudah tahu apa yang akan Kadok katakan. Karena itu, Kadok akan bicara dengan gaya majus. Lupakan saja Masu untuk sekarang. Tarik napas yang dalam dan cobalah untuk tidur. Akan ironis jika kamu jatuh sakit karena mengkhawatirkan Masu. Itu pasti akan menyakiti Masu pula. Dan misi mereka bisa berantakan. Di sini, Fujimaru minta agar Kadok menjaganya saat tidur. Dengan demikian, Kadok pun tetap di sini sepanjang malam. Tapi ada yang aneh dengan perkataan Raja Asoka. Ia berkata bahwa mereka tak bisa menyelamatkan Masu, tapi juga tak bisa menang tanpanya. Setelah berpikir keras, Kadok sampai pada sebuah kesimpulan. Mungkin saja kemudian jika Fujimaru menebak Meta, maka Meta lah yang akan masuk. Ia berkata jika Fujimaru ingin tidur, maka tidurlah di kasur. Meta menaruh 2 futon dan akan tidur di sini pula. Tapi bahkan setelah lampu mati, Fujimaru tak bisa tidur. Meta pun menebak bahwa Fujimaru sedang mikirin Masu. Jika Masu adalah servan yang dirasuki Galahad, maka seharusnya Masu adalah gadis yang sangat kuat. Meta yakin saat dalam masalah, Masu akan menggunakan teknik rahasia, seperti Kiri Like to Punch atau Zawardo. Meskipun Fujimaru masih khawatir, setidaknya ia tahu bahwa Meta peduli padanya. Di sini, Meta bertanya kenapa Fujimaru tak percaya pada kemampuan Masu. Apa alasan Fujimaru takut? Setelah Fujimaru menceritakannya, Meta menjadi paham. Amarah Fujimaru sudah padam, tapi ketakutan akan kehilangan masih ada. Meta pun menggenggam tangan Fujimaru dengan lembut. Ia tak akan memberikan kata penyemangat, karena itu sudah pasaran. Meta hanya berkata mari bermalas-malasan. Jika sesuatunya bertambah buruk, maka mereka bisa menangis di sepanjang jalan. Sungguh bijak sekali malaikat satu ini. Meta pun berkata jika Fujimaru masih khawatir, maka mereka bisa berangkat mencari Masu kapanpun. Tapi Fujimaru berkata bahwa ia akan menunggu. Meta pun terus menemani Fujimaru hingga tertidur. Tapi bagaimanapun, situasi Masu memang gawat, karena Masu adalah inti dari singularitas ini. Dan terakhir, jika Fujimaru menebak bahwa yang mengetuk pintu adalah Lilith, maka Lilith beneran datang. Ia langsung mendorong Fujimaru ke kasur karena butuh istirahat. Tapi Lilith penasaran kenapa Fujimaru sangat khawatir pada Masu. Padahal mereka sudah saling mengenal satu sama lain, dan Masu adalah servan yang kuat. Jadi pasti ada alasan di balik itu. Di sini, Lilith tahu bahwa servan Avenger milik Fujimaru semuanya menjadi bayangan. Fujimaru penasaran dari mana Lilith tahu, tapi ia menanyakan hal yang lain. Kenapa Lilith sangat benci pada Masu? Lilith tak bisa mengungkapkannya, tapi ia benci Masu dari lubuk hati yang paling dalam. Dan ia tak akan membiarkan siapapun merampas perasaan itu. Ia pun bertanya kenapa Fujimaru tak menghabisinya. Padahal, ia termasuk faktor risiko yang bisa menghalangi Caldea. Tapi Fujimaru berkata bahwa Lilith bukan musuhnya. Ada sesuatu yang bikin Fujimaru ragu mencap Lilith sebagai musuh. Di sini, Fujimaru menceritakan kisah Gilgamesh. Tapi anehnya, Lilith berkata bahwa ia tak pernah bertemu dengan Gilgamesh, meskipun sama-sama dari Babilonia. Lilith pun pergi keluar, tapi saat ia mendengar Fujimaru jatuh dari kasur, ia kembali ke kamar dan menemaninya. Keesokan harinya, Fujimaru bangun dan melihat Amakusa. Di sini Amakusa berkata bahwa Meta sedang menyiapkan sarapan. Setelah berganti pakaian, Fujimaru pergi ke dapur dan bertemu Meta di sana. Tapi yang namanya Meta, ia gak bikin sarapan nasi melainkan sereal dan susu. Memangnya apa yang kita harapkan dari arbiter kemalasan? Tak lama kemudian, Mori dan Dante tiba dan mereka makan sereal bersama. Ini mereka pun siap untuk latihan banding. Mereka akan bentuk 2 tim. Mori bersama Fujimaru, Dante bersama Kadok. Mereka akan mulai dari topik kecil seperti teh atau kopi, dan bisa lanjut untuk berdebat topik berat, seperti pendosa dan argumen apa yang pantas untuknya.
Dan topik terakhir, apakah hukuman Caldea bisa dibatalkan? Dengan demikian, Meta menembakkan pistol dan latihan pun dimulai. Sementara Amakusa dan Meta melihat mereka berempat. Singkat cerita, latihan pun berakhir. Kadok tak menyangka begitu sulitnya untuk buktiin bahwa mereka gak bersalah. Yang lebih penting, jika ingin menang di pengadilan, mereka harus bikin argumen inti yang spesifik. Dan mereka tak akan menggunakan argumen itu kecuali di pengadilan. Dan dasar teori yang dipakai adalah Plank of Carneades. Ini sering dipakai untuk mengukur keadilan terhadap dosa. Bayangkan 2 orang selamat dari kapal yang tenggelam, dan hanya ada 1 papan yang bisa mengapungkan 1 orang saja. Orang pertama sudah berpegangan ke papan itu. Kemudian orang kedua mendorong orang pertama hingga tenggelam. Pertanyaannya, apakah orang kedua salah atau dia benar karena untuk bertahan hidup? Mereka bisa meluaskan argumen ini ke Panhuman dan Lost Belt. Karena sejak awal, Caldea tak punya pilihan selain menghancurkan dunia orang lain. Tak hanya itu, Panhuman punya populasi yang jauh lebih besar daripada Lost Belt. 7 miliar manusia dan belum termasuk hewan atau serangga. Dengan demikian, mereka bisa bilang bahwa mereka adalah korban, meskipun itu berarti akan menganggap rendah Lost Belt. Hingga tak berselang lama, percakapan pun berakhir. Amakusa mengajak Fujimaru keluar untuk ganti suasana. Sesampainya di luar, mereka minta Fujimaru istirahat lagi karena kedepannya akan lebih sulit. Saat menuju pengadilan, mereka pasti akan berhadapan dengan malaikat peringkat pertama. Sebenarnya, keputusan Meta untuk mengakhiri Panhuman adalah bentuk cintanya. Dan Fujimaru pasti pernah bertemu dengan pahlawan semacam ini. Fujimaru ingin di luar lebih lama sementara Amakusa kembali ke kosan. Fujimaru merasa bahwa Meta sama sekali tak mirip Jane. Tapi bukankah Jane punya kepribadian lain seperti Alter? Dan tak disangka, Jane Alter beneran ada. Fujimaru berkata bahwa ia kebalikan dari Saint, tapi bukan orang jahat. Meta merasa bahwa Jalter adalah servan yang penting bagi Fujimaru. Begitupun Masu yang selalu dipikirkannya. マシュキリエライトもやっぱり大事なサーバント？先輩、今日もよろしくお願いします。そっか。それだけの絆があって、それだけの思いがある。なら大丈夫じゃない？まあ知らないけど。多分大丈夫。大天使の直感だから、多分かなり当たる。 Mendengar hal itu, Fujimaru menjadi lebih tenang dan kembali ke kosan. Ternyata, Lilith menguping percakapan mereka. Meta pun memukulnya sebagai ganti pukulan Masu. Ini pun sekaligus sebagai cara Meta untuk menasehatinya. Lilith mengatakan bahwa Meta boleh menghajarnya lagi dan ia tak akan keberatan. Ia pun bertanya bagaimana pendapat Meta tentangnya. Meta berkata bahwa Lilith tak pantas mati. Bagaimanapun, mereka satu kosan. Jadi kalau ada masalah, tanyakan saja pada Meta. Kemudian Fujimaru kembali ke kamar dengan perasaan lelah. Saat itulah Dante menemuinya. Mereka pun main tebak-tebakan hingga akhirnya Dante berkata, 君の長所が一つだけ理解できた。君は好きなんだろう。君がこれまで歩んできたもの、すべてが怒りを覚えることや悲しみがあっても、そこには拭いされない人への信頼がある。時にそれは許しがたい敵にすら。君は自分の感情について思い悩んだことがあるかもしれない。だがそれは人間のありきたりの美徳だよ、君。ありきたりではあるが素晴らしきものだ。 Kemudian Dante bicara tentang Masu. Jika Masu demi servan Galahad, maka tujuan akhirnya adalah menjadi seperti Galahad, bersikap adil, objektif, dan dingin pada semua orang. Masu tak akan diizinkan mendapat cinta atau romansa, tapi akan terus berjuang seperti mesin.
Jika itu terjadi, maka mereka semua hanya bisa bersedih. では良い夜を。 Di sisi lain, ekspresi wajah Masu menjadi lebih tajam. Langkahnya semakin mantap seakan tak pernah ragu lagi. Masu mengajak Habetrot untuk kembali ke perpus, tanpa ia tahu bahwa disinilah bencana itu bermula. Habenyan pun bertanya, jika kamu tak bisa keluar tanpa menjadi ruler, apa yang akan kamu lakukan? Masu menjawab, kalau begitu aku akan menjadi ruler. Dan jika singularity ini berguna seperti kata Meta, maka tak perlu menghancurkannya. Habenyan berkata bukan begitu. Mereka harus menghancurkan tempat ini apapun yang terjadi. Dan samar-samar, ia merasa bahwa Masu masih bisa diselamatkan. Hari demi hari berlalu. Selama itu pula partai Fujimaru berlatih banding. Mereka semakin siap dan hanya ada satu masalah. Di luar sana, ada begitu banyak malaikat yang berjaga. Dan jumlahnya kurang lebih 1 juta. Mereka harus pergi ke pengadilan tapi itu terlalu beresiko. Dan ada suara yang menyetujui hal itu. Rupanya itu adalah Kira yang mau bantu Kaldea. Ia berkata bahwa malaikat dalam kondisi siaga. Mereka berpatroli di sekitar Mahkamah Agung. Jadi kalau ingin banding, maka mereka harus menghancurkan para malaikat dulu. Amakusa bertanya kenapa Kira ingin bantu mereka. Kira berkata ini semua agar mereka bisa berdebat di pengadilan. Jika satu kubu mati duluan, maka singularity ini bukan tentang dosa Kaldea lagi. Ia pun berkata bahwa mereka bisa menipiskan barisan malaikat kalau ada umpan. Dan umpan itu adalah detektif 221B. Pada akhirnya, Kadoklah yang akan jadi umpan. Ia harus pancing malaikat tanpa menghancurkan mereka. Dan Rei dan Meta akan mancing malaikat secara terpisah pula. Dengan demikian, Kadok pun mulai mancing. Ia menggiring rombongan malaikat ke Fujimaru dan Fujimaru menghadapinya dengan Servan. Tapi setelah beberapa kali putaran, mereka menjadi capek karena tak ada habisnya. Mereka pergi menemui kelompok Meta dan keduanya pun mengalami masalah serupa. Meta bertanya bagaimana cara Kadok menggiring malaikat. Kadok berkata bahwa ia menggunakan sihir penguatan di kakinya. Saat itulah Meta pun mendapat ide yang lebih baik. Meta akan berikan sihir support yang lebih kuat. Tapi besoknya, Kadok mungkin akan pegalinu. Kadok sebenarnya gak mau tapi ia tak punya pilihan lain. Tak ada seorang pun yang bisa melakukannya kecuali dia. Dengan demikian, Meta memberikan blessing kepada Kadok. Kadok pun berlari dengan tubuh yang sudah diperkuat, dan gerakannya sangat cepat sekali. Ia merasa ini luar biasa dan seperti seorang servan. Kadok pun bertemu malaikat peringkat 4 hingga 6. Tapi bukannya terpancing, mereka malah menembaki Kadok. Untungnya ia masih selamat berkat blessing dari Meta. Tak hanya itu, Lilith pun bergabung dan menyelamatkannya. Meskipun Lilith adalah musuh Masu, tapi Kadok bukan musuhnya. Setelah mengobrol sebentar, Lilith pun pergi meninggalkan Kadok. Kini mereka bersiap untuk gelombang berikutnya. Awalnya Meta lah yang bertugas menghadapi malaikat sesuai rencana. Tapi ia menjadi malas dan Fujimaru terpaksa menggendongnya lagi. Hingga akhirnya Raja Asoka pun tiba. Ia merasa sedikit bantuan tak akan jadi masalah. Tak berselang lama, perang itu pun berakhir. Mereka akan menjalankan rencana berikutnya. Tapi Kirei minta mereka menunggu sebentar. Benar saja, ada 2 orang servan yang tiba di lokasi. Perkenalkan, servan ini adalah Naukret, yang merupakan istri dari pengrajin terkenal Daedalus, dan ibu dari Ikarus. Sementara tangan besar yang menunjuk dari tengah ini adalah pecahan Daedalus. Adapun servan ini bernama Kasin Koji, seorang penyihir yang mengabdi pada klan Fuma. Ia mengganti bagian tubuhnya menjadi boneka seperti Sasori, dan mata mistiknya adalah satu-satunya bagian tubuh asli yang tersisa. Di sini, tugas mereka adalah menganalisa tubuh malaikat, pahami dan modifikasi. Dengan begitu, para malaikat akan menjadi prajurit mereka. Kini yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu hasil. Kirei berharap Fujimaru sudah siap. Dan sampai jumpa di pengadilan besok. Tak berselang lama, kedua pengrajin minta sesuatu. Mereka butuh teh, gula, dan coklat. Memang, bekerja menguras tenaga dan pikiran. Selama itu, kopi dan rokok akan menjadi hal wajib. Amakusa pun memberikan teh hijau milik Meta kepada mereka. Meskipun itu berarti Meta akan ngambek. Malam hari pun tiba dan Kadok tak bisa tidur karena suara bising. Di luar sana, kedua pengrajin masih bekerja dan Fujimaru menjadi mandor. Ternyata Fujimaru terganggu oleh suara bising pula.
Kadok berkata bahwa Fujimaru harus tidur, karena besok mereka harus pergi ke pengadilan. Dan kita sudahi saja sampai sini. Kalau ada yang mau nambahin silahkan ketik di komentar. Kalau mau request lewat Sabaria juga boleh. Dan tolong berikan hype pada video ini jika kalian suka.